Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nganjuk bersinergi dengan Korem 081, DSJ Madiun dan PT Exindo 57 Jawa Timur mengadakan peninjauan di dua daerah yang mengalami pergeseran tanah, yakni di Desa Kepel dan Desa Margopatut, tepatnya Dusun Petung Ulung, Kecamatan Sawahan. Bagus Jatikusuma, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI, mewakili Ketua PWI Nganjuk Andik Sukaca yang saat giat berhalangan hadir mengatakan, selain meninjau titik rawan bencana tanah retak, juga penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak. Dalam hal ini PWI, Korem 081, DSJ dan Exindo Jatim bersinergi menyalurkan bantuan sosial di 3 lokasi terdampak, yakni Nganjuk Kota, Desa Kepel Kecamatan Ngetos, dan Desa Margopatut Kecamatan Sawahan, berupa sembako, selimut, jas hujan, minyak, gula, obat-obatan, pampers, dan tisu. Kali ini kita dalam rangka Hari Pers Nasional, teman-teman bersama dengan Korem memberikan bantuan berupa sembako di Desa Margopatut dan di Desa Kepel, Kecamatan Kepel. Alasan dipilihnya dari dua titik lokasi ini apa? Karena pasca longsor Seloburo, di sini dua titik ini, dua daerah ini yang mengalami tanah retak yang cukup lumayan luas, kurang lebih 300 meter, yang satunya ada 200 meter. Di samping itu, para warga masyarakat juga setiap hari posisinya sekarang juga mengungsi karena khawatir akan terjadi longsor susulan. Usai penyerahan bantuan sosial di titik terakhir Desa Petung Ulung Margopatut, Bagus berharap dengan semangat HPN 2021 dalam giat Baksos ini semoga menjadi motivasi bagi semua pihak. Mudah-mudahan Hari Pers Nasional tahun ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk bangkit dari pandemi bersama pers sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Dan Rem 081 DSJ Madiun Kolonel Infanteri Waris Ari Nugroho yang didampingi oleh Dandim 081 Nganjuk Letkol Infanteri Gergius Luki Ariesta mengatakan, kedatangannya itu melakukan pengecekan secara langsung kondisi retakan tanah di Desa Kepel dan Desa Margopatut sebagai antisipasi tangga bencana di wilayah yang dianggap rawan. Dan Rem dalam kunjungannya menghimbau beberapa hal berkenaan dengan kondisi Dusun Petung Ulung. Pihaknya meminta kepala desa untuk memantau secara intens kondisi retakan karena sudah lebih dari 200 meter. Bagaimanapun faktor keselamatan warga harus diutamakan dan warga yang berada pada radius rawan supaya mengungsi di tempat yang lebih aman. Hari ini hadir di Desa Kepel dalam rangka membantu masyarakat, khususnya yang desanya atau dusunnya yang terdampak retakan tanah yang rawan terjadinya longsor. Kepedulian ini atas kerjasama dari kami, dari Korem, dari Kodim, dari PT Exindo dan PWI, bersamaan dengan hari ulang tahun PWI yang ke-21. Ini merupakan momen yang sangat bagus pada rekan-rekan PWI bekerja sama, bahu-membahu, ikut meringankan beban masyarakat yang ada di sini. Dan kita semuanya juga berharap mudah-mudahan
tidak terjadi longsor. Beberapa langkah yang sudah diambil oleh pemerintah daerah, oleh Kodim Kabupaten Nganjuk dan kepolisian juga mengambil langkah antisipasi dalam rangka terjadinya retakan tanah longsor di Desa Kepel ini. Dan tentunya untuk anggota dari Babinsa juga ada yang bersiaga untuk masuk lokasi. Babinsa Badan Ramil sudah memonitor setiap hari tempat-tempat yang rawan yang sudah disinyalir terjadinya retakan-retakan, adanya himbauan-himbauan dalam rangka mengantisipasi terjadinya longsor. Sudah diploting oleh Pak Dandim yang kerjasama dengan kepolisian juga tentunya dan pemerintah daerah khususnya di Desa Kepel ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pihaknya mengapresiasi keberadaan alat deteksi pergeseran tanah di lokasi retakan yang dibuat warga secara tradisional. Selepas itu, ia bersama anggota PWI dan Panito mengunjungi tempat pengungsian. Sedangkan Panito, orang nomor 1 di PT Eksindo Jawa Timur yang bergerak di bidang traveling, juga menunjukkan rasa simpati dan dukungannya yang sangat besar terhadap semua warga yang terdampak bencana tersebut. Dengan tangan terbuka, pihaknya akan memberikan bantuan bukan kali ini saja, namun akan terus berlangsung kontinu sesuai dengan yang dibutuhkan Margo Patut. Yang penting semua dapat diatasi dengan baik dan tidak sampai terjadi bencana dan solusinya aman. Bakti sosial di Nganjuk tidak pernah berhenti dari Eksindo, selalu menggandeng aparat-aparat setempat dari Kodim, Korem, kepolisian. Nah, ini pas dari pers nasional, acaranya dikemas untuk PWI. Nah, kita membantu untuk daerah Ngetos ini memang ada beberapa yang sudah longsor, masih ini retak, dimungkinkan mudah-mudahan tidak terjadi longsor susuran. Nah, ini banyak korban-korban yang mengungsi. Nah, ini yang perlu rantangan kita. Habis ini kita moga Margo Patut juga memberikan bantuan semampu mah, yang penting kontinu. Yang penting kontinu membantu saudara-saudara kita yang kena dampak bencana. Sementara itu, Kepala Desa Margo Patut Solihin, ia mengatakan di desanya ada 2 dusun yang tertimpa bencana. Warga terpaksa tinggal di tempat pengungsian. Menurutnya, akibat retakan tanah yang berpotensi longsor di Petung Ulung, sebanyak 208 orang dari 78 kakak harus diungsikan di 6 rumah warga yang aman, yaitu kediaman saudara Lamidi, Tolka Mulyono, Suriri, Anam, dan Hashim. Lantas di dusun Sembung yang telah terjadi bencana longsor ada 3 titik ungsian, yakni kediaman Kayat, Muhson, dan Muhadi. Margo Patut di Dusun Petung Ulung ini sudah berjalan kurang lebih ada 6 hari, 1 mingguan bersamaan dengan Selopuro. Jadi tepatnya di Dusun Petung Ulung, yaitu bencana tanah retak kurang lebih 200 meter dan lebar 7 cm. Nah, ini yang terjadi di Dusun Petung Ulung. Ada berapa kakak yang saat ini informasinya sudah mengungsi gitu? Ya, yang mengungsi sekitar kurang lebih ada 200 personil, ada 1 jiwa. Nah, ini sudah ditempatkan di ada 6 titik. Jadi yang sebelah selatan itu 3 titik, yang 4 titik, yang di sebelah utara 2 titik. Untuk dampak dari retakan itu nantinya, itu terdiri dari berapa rumah gitu, rumah penduduk? Jadi yang terdampak itu kurang lebih ada 50 rumah penduduk yang apabila ada retakan itu yang nanti kena dampaknya. Sebelumnya, Danrem beserta seluruh rombongan juga mengunjungi titik pergeseran tanah yang ada di Dusun Kepel, dan kepada warga terdampak di sana juga didistribusikan bantuan yang diterima secara simbolis oleh Kepala Desa Kepel Sundari.
2 minggu yang lalu sejak kejadian di Silopuro dan sebelumnya itu kan hujan setiap hari, tidak ada henti-hentinya, sehingga kami selalu keliling untuk dari perangkat desanya itu putar cari informasi, dan kita juga cek ke lokasi-lokasi yang sekiranya itu agak rawan dengan bencana. Kalau jumlah penduduk yang berdekatan di lokasi ada berapa, Bu? Kalau jumlah penduduk itu sesuai daftar KK rumah itu ada 48. Tetapi karena dalam serumah itu ada 2 atau 3 KK, total 63. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsu Arifin, Diah Ayu, SRTV.